Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Ketemu lagi dalam suasana yang indah dan luar biasa. Kasih Tuhan selalu menyertai kita. Puji Tuhan, haleluya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Minggu ini masih kita lanjutkan, yaitu topik mengenai berbahagia dari ucapan Yesus di bukit, yaitu berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Kita akan membaca dulu firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 6 dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian bunyinya: berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Di dalam versi King James Version dikatakan, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Dan di dalam bahasa Yunani dikatakan, makarioi hoi peunontes kai dipsontes ten dikai sunen hoti autoi kortas tesontai. Jadi begitulah pembacaan di dalam 3 versi terjemahan. Tema kita kali ini adalah haus dan lapar akan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kata haus dan lapar di dalam bahasa Yunani memiliki arti adalah rasa haus dan lapar yang begitu mendalam, yang begitu benar-benar terasa. Rasa haus yang ibaratnya sudah tidak minum beberapa waktu lamanya, sehingga sampai tenggorokan kering, suhu tubuh menghangat. Begitu juga rasa lapar adalah rasa lapar di mana sudah sangat ingin sekali makan. Bukan hanya sekedar waktunya makan, artinya sudah lama dia tidak makan, sudah lama dia tidak memasukkan makanan ke dalam mulutnya, sehingga benar-benar dia ingin sekali makan, menjadi suatu kebutuhannya untuk makan. Itulah makna yang terkandung dalam bahasa Yunani perkataan haus dan lapar yang dipakai, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi rasa haus dan lapar yang benar-benar sangat mendalam, artinya kalau dia tidak memenuhi kebutuhan itu, memenuhi hasrat haus dan laparnya, maka dia bisa menjadi lemas, bahkan bisa mati. Jadi haus dan lapar di sini adalah haus dan lapar yang benar-benar suatu kebutuhan, bukan suatu artinya hanya kebiasaan atau hanya keinginan semata. Sama seperti yang digambarkan Mazmur 42 ayat 2, yaitu seperti seekor rusa yang merindukan air sungai, demikianlah jiwanya merindukan Engkau ya Allah. Jadi seperti seekor rusa yang mencari air sungai untuk memenuhi rasa hausnya, sehingga dia merasa hatinya tenang. Walaupun mungkin ada bahaya yang dihadapinya tak kala menuju sungai tersebut, tetapi rusa itu akan terus mencari, akan terus pergi ke sumber air itu, ke sungai itu, untuk memuaskan dahaganya. Demikianlah rasa haus dan lapar yang sebenarnya yang dimaksud Yesus di dalam perkataannya dalam Matius 5 ayat 6 itu. Jadi bukan haus dan lapar akan hal-hal yang artinya biasa saja, bukan haus dan lapar pada waktu-waktu tertentu saja, tetapi haus dan lapar yang kalau tidak terpenuhi, yang kalau tidak bisa diberikan, akan berakibat fatal, akan berakibat bisa mendatangkan maut. Itulah yang Tuhan Yesus maksud. Dan ayat itu dikatakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Jadi jelas sekali, bukan dikatakan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kekuasaan. Karena apa? Ada banyak orang
Kalau karena kekuasaan, mereka akan melakukan berbagai hal, tindakan yang negatif, tindakan yang merugikan. Segala cara akan dibuat orang memenuhi haus dan laparnya akan kekuasaan. Dia tidak lagi memakai hati nuraninya. Dia akan melakukan ketindakan-tindakan yang tidak sesuai lagi dengan norma-norma hukum, yang tidak sesuai lagi dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dia menghalalkan segala cara. Yang penting dia memperoleh kekuasaan, bisa mempertahankan kekuasaannya, bahkan mengorbankan orang lain. Itu menjadi hal yang lumrah baginya. Itulah orang yang haus dan lapar akan kekuasaan. Semuanya dia lakukan. Yang penting dia tetap eksis. Yang penting dia tetap berkibar dan bersinar. Tapi bukan yang dimaksud Yesus demikian. Karena jelas dan pasti orang yang haus dan lapar akan kekuasaan tidak akan mungkin bahagia. Bagaimana mungkin dia bisa bahagia? Ya, saya yakin dan percaya hati nuraninya pasti selalu menuduh dia, mengintimidasi dia, dan selalu menyadarkan dia sebenarnya. Tapi dia akan mengeraskan hatinya. Karena apa? Dia lebih dikuasai. Rasa haus dan laparnya akan kekuasaan. Sehingga suara hati nuraninya diabaikannya. Sehingga hal-hal yang sebenarnya tadinya ada hal yang baik dan benar dalam dirinya disingkirkannya sendiri. Karena dia tidak mau lagi mendengar hal yang baik, yang benar dari dalam hati nuraninya yang mengingatkan dia. Itulah orang yang haus dan lapar akan kekuasaan. Sehingga mana mungkin dia akan bahagia. Tidurnya pun tidak tenang, makannya pun tidak enak. Padahal kalau orang yang artinya hidupnya bahagia, pasti apa saja yang dilakukannya dia menjadi tenang. Tidak ada tuduhan-tuduhan dari dalam dirinya. Tidak ada hal-hal yang harus dijaganya, yang harus dihindarinya. Jadi jelas sekali Yesus berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Bukan yang haus dan lapar akan kekuasaan, akan jabatan di dunia ini, akan rasa hormat dari orang lain. Bukan seperti itu. Karena maksud Yesus haus dan lapar akan kebenaran. Dan kita tahu kebenaran itu adalah firman Tuhan sendiri. Jadi harus ada rasa haus dan lapar untuk menjadi pelaku firman. Namun bagaimana mungkin orang bisa menjadi pelaku firman kalau dia tidak memahami firman? Namun bagaimana mungkin juga orang bisa memahami firman kalau dia tidak membaca firman? Bagaimana mungkin juga orang bisa membaca firman kalau dia tidak mau memberi waktu, memberi hatinya untuk membaca firman? Baik melalui perenungan saat teduh pribadi atau melalui mendengar artinya khotbah-khotbah para hamba Tuhan. Bagaimana dia mungkin bisa memahami kebenaran itu? Jadi harus ada rasa haus dan lapar akan kebenaran. Dan kebenaran juga berbicara tentang pribadi Yesus sendiri. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Yesus sendiri adalah kebenaran itu sendiri. Tidak ada dusta di dalam dirinya. Apa yang diperbuatnya, apa yang dilakukannya, apa yang dipikirkannya, bahkan apa yang dikerjakan Yesus sendiri, itu semua adalah kebenaran. Dan tak kalah kita memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus, maka yakinlah, percayalah, dalam segala apapun yang kita lakukan,
walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, banyak persoalan yang silih berganti datang dalam hidup kita, pasti kita akan mengalami kemenangan. Haleluya. Pasti kita akan mengalami keberhasilan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena Yesus sendiri berjanji, tadi dikatakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan. Haleluya. Bayangkan saudara, dipuaskan. Jadi kalau haus dan lapar akan kekuasaan, tidak mungkin bisa orang dipuaskan. Kenapa saya katakan demikian? Karena sifat manusia tidak pernah puas. Setelah terpenuhi suatu keinginan, setelah terpenuhi suatu kebutuhan, dia masih mencari lagi. Dia masih mengusahakan lagi. Selalu tidak ada rasa puas. Tidak ada rasa yaitu mencukupkan dirinya. Selalu dan selalu dia ingin. Keinginannya segudang, banyak sekali. Terpenuhi yang satu, ingin yang lain. Terpenuhi lagi, ingin yang lain. Itulah kalau orang tidak haus dan lapar akan kebenaran, dia tidak mungkin bisa dipuaskan. Tapi Yesus tadi berkata di dalam Matius 5 ayat 6, mereka yang haus dan lapar akan kebenaran pasti dipuaskan. Pasti merasa artinya kenyang dengan segala kebaikan yang diberikan Tuhan. Dia tidak menjadi manusia-manusia yang ambisius. Dia tidak menjadi manusia-manusia yang selalu melakukan segala cara demi tercapai, demi terwujud keinginannya. Dia hanya berserah kepada Tuhan. Dia memang akan berusaha sekuat tenaga, semampunya dia. Segala hal yang memang benar akan dilakukannya. Tapi kalau artinya mentok, artinya mungkin tidak berhasil, dia akan berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak Tuhanlah yang jadi. Dia tidak akan menjadi stres. Dia tidak akan menjadi artinya patah semangat. Tidak menjadi putus asa. Tidak menjadi mengeluh. Tidak bersungut-sungut. Karena apa yang direncanakannya, apa yang dicita-citakannya tidak jadi. Tetapi dia akan berkata, mungkin ini bukan rencana Tuhan dalam hidupku. Mungkin ini bukan maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan yang terbaik dalam hidupku. Dia hanya berserah kepada Tuhan. Karena dia yakin selalu ada jalan keluar yang terbaik yang akan diberikan Tuhan dalam hidupnya. Inilah orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Mereka akan selalu merasa puas, selalu merasa lega, selalu merasa pasrah saja akan karya Tuhan. Karena mereka tahu, belum tentu jalan yang mereka tempuh, belum tentu cara yang mereka lalui itu cara yang tepat, itu solusi yang pas. Karena pikiran dan kehendak manusia itu terbatas adanya. Tetapi pikiran dan kehendak Tuhan itulah yang terbaik, yang akan bisa tergenapi dalam hidup Tuhan, dalam hidup setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti ada istilah berkata, jalan kita memang bukan jalannya Tuhan. Jalan Tuhan memang bukan jalan yang tercepat, tetapi pasti jalan yang terbaik. Orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran pasti dipuaskan. Mereka akan dituntun untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mereka akan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, sehingga hidup mereka bukan menjadi mempermalukan Tuhan,
melainkan akan mempermuliakan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Inilah maksud Yesus. Maka dia bilang, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dan percayalah, Tuhan pasti akan memberikan kepuasan kepada kita dalam segala hal yang kita kerjakan. Semua akan indah pada waktunya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.